Pemirsa, intens investigasi penonaktifan Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni tak lepas dari sorotan publik karena pernyataan mereka yang dianggap kontroversial dan memicu kemarahan publik. Ya, beberapa komentar mereka yang tersebar di media sosial dinilai tidak sesuai dengan prinsip dasar partai yang menaungi mereka yang menjunjung keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial. Karena itu, pihak partai mereka pun mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni sejak Senin 1 September lalu. Keputusan ini dibacakan pasca penjarahan di rumah kontrakan Nafa yang ada di Bintaro, yang sehari-hari ternyata lebih sering dihuni sama putrinya dan juga mantan suaminya, Zakli. Lantas benarkah pasca dinonaktifkan Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni juga dihentikan juga gaji dan tunjangan mereka? Dan seperti apa juga praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, partai yang menaungi posisi Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni dalam anggota dewan kini meminta agar tunjangan dan gaji mereka diberhentikan sementara. Dalam unggahan resmi di sosial medianya, hal ini dilakukan sebagai penegakan mekanisme dan integritas partai. Ya, ini usai keduanya dinonaktifkan sebagai anggota DPR karena pernyataan mereka dianggap kontroversial dan mencederai perasaan publik, di mana Nafa terkait dukungannya terhadap tunjangan rumah legislator sebesar 50 juta per bulan. Menindaklanjuti penonaktifan ini, maka fraksi partai yang menaungi mereka pun ambil langkah tegas untuk memberhentikan sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada keduanya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Victor Bungtilulai Skodat pada 2 September lalu sebagai bagian dari penegakan mekanisme internal dan menjaga integritas partai. Selanjutnya, putusan tersebut bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebelumnya, partai yang menaungi posisi Nafa dan Ahmad Sahroni juga resmi menonaktifkan mereka sebagai anggota DPR sejak 1 September lalu. Langkah ini diambil menyusul sejumlah kontroversi dan pernyataan publik yang dilontarkan oleh kedua politisi tersebut yang dinilai telah menimbulkan polemik serta memicu reaksi negatif dari masyarakat. Hingga partai mereka menilai bahwa tindakan Nafa dan Ahmad Sahroni tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan partai. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Pernyataan dari artis Nafa sebelumnya sempat menjadi sorotan publik dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Pernyataan tersebut muncul di tengah gelombang kritik terhadap besarnya tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia saat ini. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Nafa memberikan pendapat yang terkesan membela para anggota dewan terkait tunjangan yang mereka terima. Sayangnya, pernyataan tersebut justru dinilai tidak sensitif terhadap situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas. Hingga banyak warganet menilai bahwa komentar Nafa tidak menunjukkan empati terhadap kesenjangan yang ada antara penguasa dan rakyat kecil.
dan langsung membuat masyarakat geram. Lalu protes dari masyarakat direspon oleh Nafa dengan menjelaskan dirinya yang selalu mengalami kemacetan saat menuju gedung DPR dari rumahnya di kawasan Bintaro. Berikut isi pernyataan dari Nafa yang tak pelak menyulut emosi masyarakat Indonesia. Dewan itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Melihat respon keras dari masyarakat dan menyadari bahwa ucapannya telah menimbulkan polemik, Nafa akhirnya mengambil langkah untuk meredakan situasi. Tidak lama setelah kontroversi tersebut mencuat, ia mengunggah sebuah video permintaan maaf melalui akun media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, dengan nada suara yang tampak penuh penyesalan, Nafa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa tersinggung atas ucapannya. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kemarahan masyarakat tak hanya berujung demo, tapi kepada penjarahan rumah terhadap 4 anggota Dewan Nafa Urbah, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Lantas seperti apa praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak menanggapinya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Gelombang aksi anarkis dan penjarahan yang terjadi di berbagai titik Jakarta pasca kerusuhan baru-baru ini memang mengejutkan. Sejumlah rumah milik anggota DPR menjadi sasaran perusakan dan penjarahan, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbah. Di tengah sorotan tajam terhadap fenomena ini, praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak turut memberikan tanggapan keras mengenai insiden tersebut. Aksi penjarahan ini juga memunculkan trauma dan keresahan sosial. Rumah Ahmad Sahroni dirusak dan dijarah oleh sekelompok massa yang diduga berasal dari luar kota. Hal serupa juga terjadi di kediaman Eko Patrio dan Uya Kuya yang menjadi korban dalam gelombang aksi massa yang diduga terorganisir. Sementara itu, rumah Nafa Urbah yang dijarah di daerah Bintaro ternyata adalah rumah konterakan mantan suaminya, Zakli. Dalam konteks ini, Kamarudin Simanjuntak mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil. Kalau kita perhatikan semuanya kan presiden juga berjoget, Kapolri juga berjoget, ditambah hampir semua DPR itu berjoget. Tapi yang demo-demo itu hanya menyasar Uya Kuya, kemudian Eko, kemudian Nafa Urbah, kemudian Sri Mulyani, dan siapa namanya itu wakil ketua komisi 3 itu. Kalau kita lihat tadi nada bicaranya, kalau soal joget-jogetnya kan semua joget-joget. Malah presiden tidak didemo,
langsung dia berkelit membela rakyat. Padahal sebelumnya dia sudah memberi amunisi dan amnesti kepada koruptor. Kamarudin juga menanggapi terkait hal dinonaktifkannya para anggota Dewan, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah. Menurut Kamarudin, langkah nonaktifkan anggota Dewan tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan tekanan politik maupun opini publik semata, tapi tetap dengan mekanisme hukum yang jelas. Dan ia pun menyayangkan kenapa di antara anggota Dewan yang joget saat itu hanya ke-4 orang. Itu saja yang dinonaktifkan tugasnya dari DPR RI. Diungkapnya juga bahwa jika hanya dinonaktifkan bukan berarti dipecat, karena itu masih memperoleh gaji dan tunjangan. Bukan dipecat kan? Menaktif berarti dia dapat bonus, dapat gaji bulanan. Semua dapat. Tapi dia tidak mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Tapi nanti ketika masyarakat sudah lupa, diaktifkan lagi. Kalau dipecat, semua juga dipecat. Presiden juga dipecat, Kapolri juga dipecat, semua anggota Dewan itu dipecat. Karena semua orang kan joget-joget kan. Kenapa hanya 4 orang itu? Selanjutnya, benarkah Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia mengecam tindakan penjarahan rumah para anggota Dewan tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap rumah-rumah milik Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbah. Ditegaskan Muhammad Ikram selaku Ketua Koordinasi BEM seluruh Indonesia, ia mengecam terjadinya penjarahan tersebut karena dalam situasi apapun tindakan kekerasan dan perampasan hak milik pribadi tidak bisa dibenarkan dan justru memperkeruh suasana sosial politik di tengah masyarakat. Meski satu sisi memahami bahwa masyarakat saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, segala bentuk penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara damai, terorganisir, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Atas dasar itu, ia menyayangkan aksi penjarahan tersebut karena sudah termasuk tindakan kriminal. Namun, aksi tersebut diharapkan bisa membuka mata pemerintah terkait kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini yang masih banyak belum stabil. Kalau saya sebagai mahasiswa melihat itu ya pantas mereka untuk menerima itu. Mereka pantas untuk dinonaktifkan walaupun nonaktif ini masih menjadi polemik ya. Apa yang dimaksud nonaktif ini dicabut atau hanya bersifat sementara. Tapi ya saya rasa dari berbagai tingkah laku statement mereka di media ya wajar mereka mendapatkan itu. Tapi di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak wajar rumah mereka dijarah, tidak wajar rumah mereka dirusak, karena itu sudah lari dari konteks demokrasi. Itu sudah masuk ke dalam anarkis, sudah disebut sebagai kriminal. Artinya ketika mereka ini bersalah segala macam ya ada prosesi hukum atau ada beban moral atau adalah hukuman alam atau sanksi sosial yang mereka dapatkan, tapi bukan dengan penjarahan. Saya sangat menyayangkan itu ya. Artinya semestinya itu tidak dilakukan. Tapi belajar dari kondisi penjarahan itu, saya bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu segitulah keadaan atau kesejahteraan masyarakat. Setingkat
beras saja mereka ambil, setingkat minyak makan yang harganya nggak sampai 50.000 mereka ambil. Artinya pemerintah harus ada dari proses penjarahan yang dilakukan, pemerintah harus mengambil pelajaran bahwasanya ada hal-hal yang kecil mungkin pemerintah tidak tahu bahwa masyarakat hari ini di kondisi yang seperti itu. Saya rasa itu juga bukan hal yang benar, tetap bukan hal yang benar. Karena itu kriminal ya tadi. Nah, sebagai mahasiswa ya kami tidak akan mendukung penjarahan itu. Ya kita tetap bakal melakukan demonstrasi. Kalau hari ini dengan massa 1.000 orang, ya kita selanjutnya 2.000, 3.000, bahkan lebih dari itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.